Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan tugas tutorial 1 Pancasila. Pendahuluan. Materi kali ini berfokus kepada pembahasan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana Pancasila dipahami dan diterapkan pada periode-periode kunci mulai dari era awal merdekaan, masa Republik Indonesia Serikat dan demokrasi berliberal. Demokrasi terpimpin Orde Baru hingga era reformasi saat ini. Awal kemerdekaan 1945-1949. Periode ini Pancasila disepakati sedasar negara dan filsafat hidup bangsa. Perannya sangat fundamental sebagai persatuan masyarakat Indonesia beragam agama, suku, dan budaya. Fokus utama pada masa ini adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan membangun negara yang berdaulat di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Demokrasi liberal dan RI 1950-1959. Di masa ini penerapan sistem multi partai memicu pasangan ideologi yang sangat kuat. Pancasila menghadapi tantangan karena posisinya sering diperdebatkan dalam sidang konstitusi untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 sementara. Akibatnya implementasi Pancasila dan pemerintahan menjadi kurang stabil karena setiap partai politik membawa ideologi masing-masing. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Mulai dari Deklarasi Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila kembali ditegakkan sebagai dasar negara. Namun pada era ini, penafsiran Pancasila cenderung terpusat sesuai gagasan Presiden Soekarno. Pancasila diidentifikasikan dengan konsep NASKOM, Nasional Agama Komunis, upaya menyatukan kekuatan politik yang ada. Orde Baru 1966-1988. Pemimpin Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai atas tunggal dan kehidupan bangsa dan negara. Nilai-nilai sosialisasi secara berstruktur melalui program P4 meskipun tujuan baik untuk menstabilkan penafsiran Pancasila pada masa ini bersifat seragam dan terkadang digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahan. Era Reformasi 1998. Sekarang, memasuki era reformasi muncul cenderung pada baru terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila tidak lagi ditafsirkan secara kekuatan melainkan digali kembali nilai-nilai dasarnya untuk menjawab tentang zaman yang lebih kompleks, seperti isu hak asasi manusia, demokrasi, dan globalisasi. Pancasila diposisikan sebagai sumber inspirasi etika dan sosial. Penutup dan kesimpulan, demi perkembangan sejarah tersebut, terlihat jelas bahwa Pancasila ada dasar negara yang tangguh dan mampu beradaptasi. Meskipun penafsiran mengalami perubahan di setiap era nilai-nilai fundamental, tetapi relevan tugas kita sebagai generasi penerus adalah mengamalkan Pancasila agar tetap menjadi panduan dan hidup dalam menghadapi masa depan. Terima kasih.